Hi guys, this is that going to talk about a selling point of view. A selling point of view about became critical modern what is all about. Tapi intinya ini pakai bahasa aja karena gue lagi bingung antara dua kriteria zaman di mana kritis modern antara internasional dan lokal aktivitas kegiatan digital itu apaan itu. Oke. Misteri renungan dan ajaib renungan. Mungkin kalau ditanya seniman digital atau menggambar digital ya, tujuannya apa sih menggambar digital, gimana cara ngejualnya gitu ya pertanyaannya. Mungkin kita bertanya lewat desain, kita memberikan servis, bisa. Selama ini saya selalu ditanya untuk mengerjakan pekerjaan itu, tapi saya memilih misteri dan ajaib untuk berdiri dalam peranan beda. Bagaimana sih jadi digital artist dalam profil kriteria beda? Tentunya saya memilih untuk berperan menjadi seorang komikus. Terus tapi kendalanya kita bertanya, kenapa komikus di Indonesia nggak dilirik gitu ya? Pertanyaannya ya bodo amat, gue nggak mau ngelirik orang kayak lo, sebab komik lo masih baru 1 jilid, buat apa gue lirik gitu ya? Pertanyaannya kayak penting nggak penting lo nggak punya tenaga buat ngegambar atau nyelesain komik yang kita inginkan kelanjutannya itu. Oke, buat gue emang ya para audiens benar atau pembaca itu benar, dan akhirnya emang benar sih, emang kriteria mensusun ceritanya sendiri belum tentu hal yang ada tolak ukurnya saat ini. Jadi kita mau ngambil measurement atau nilai titik ukurnya gitu ya, kayak siapa sih komikus terbaik di Indonesia ya, jujur gue sendiri nggak ada. Tukang gambar ada, tapi kalau bilang komikus yang terbaik di Indonesia belum ada. Sebab bahkan sebuah kritikan ya, kalau gue sebut publikasi yang mungkin kita tahu sama tahu dalam dunia art atau seni, kayak Bumi Langit, mereka sedang kayak dalam kegelapan di mana masyarakat sendiri nggak mau beli mereka, sebab pada umumnya mereka masih terbilang sudahkah sampai 100 jilid? Tentu saja belum gitu pertanyaannya. Oke, ini yang jadi kendala kan adalah beda sama orang Jepang gitu kalau kita bahas. Dalam dunia seni rupa art kulturnya, misteri atau ajaib itu udah dijawab bilangannya. Kita punya patokan, contoh aja, siapa sih penerbit di Indonesia? Ya Bumi Langit itu kan, ya benar. Tapi kalau di Jepang kita tahu ada 40 jilid sendiri untuk satu nama orang aja, Toriyama gitu, yang bikin sukses Dragon Ball, ataupun yang macam-macam sih, kayak gue nggak ngikutin semuanya tapi banyak banget. Sedangkan kalau Marvel udah nggak jelas, jilidnya ada banyak banget. Kalau bicara tentang, kembali yang paling sederhana yang gue pengen coba bahas kupas itu adalah bagaimana sih karya gambar rasanya masih ngambil peranan penting buat para pembaca. Dan gue masih bertanya gimana caranya ya. Adapun gue masih sama halnya dalam kegelapan. Gue bikin sebuah pertanyaan di mana semuanya harus disusun dalam sebuah cerita art atau seni rupa, itu harus disusun dalam sebuah panel. Tapi kepastiannya sendiri belum sampai buku kedua. Dan ini masih pertanyaan yang cukup gila juga, padahal umur gue udah 43, dan jadi komikus bisa nggak ya pertanyaannya. Kayak penting nggak penting, tapi masalah liberal yang harus dibahas. Jadi kayak apa sih liberalnya seorang komikus ya, kayak tentu saja itu hal yang kalau kriterianya
kita bicara demokrasi ya, demokrasi memilih kriteria kualitas pendidikan. Tapi oke, udah segitu dulu. Kayaknya udah berbelit-belit. Gua harap gua masih ngasih bumbu humor buat besok bercerita juga tentang apa itu seni rupa atau aktivitas menggambar digital ya. Oke. Gue lanjutin gambar gue lagi deh. Oke, see you next time ya.